Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin yang saya hormati, petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya, dan seluruh orang-orang yang di belakang Bunda Haya yang mensukseskan acara Manakiban Online Internasional selama ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur, karya daripada Tuan Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin. Di sini ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu pertanyaannya adalah, dapatkah bertasawuf tanpa mursyid? Jadi, bolehkah kita bertasawuf, bertorikoh tanpa mursyid? Bolehkah kita berihsan tanpa mursyid? Mursyid itu artinya guru. Mursyid itu artinya syekh. Mursyid itu artinya orang yang memberikan bimbingan arahan kepada kita dalam menempuh perjalanan sufi. Itulah mursyid. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita bertasawuf tanpa mursyid? Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, di dalam kitab Miftahus Sudur, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa man talaba tariqal qaum bi ghairi imamin arifin billah taha fi awwali qadamin. Kurang lebih artinya, siapa yang ingin menempuh perjalanan sufi tanpa imam yang arif billah, maka ia tersesat di langkah awal. Nah, ini jelas kalimatnya jahar bahwa orang-orang yang menempuh perjalanan tasawuf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang mengambil jalan sufi tetapi tidak punya imam, tidak punya guru, tidak punya tuan syekh yang arif billah. Jadi syaratnya juga imamnya harus arif billah. Maka ia tersesat di langkah awal. Nah, jadi langkah awalnya saja sudah tersesat, artinya salah. Nah, maka ini menjadi jawaban ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya sudahlah, saya sih yang penting berihsan, yang penting saya zikir, yang penting saya menjalani ritual-ritual keagamaan dengan baik, kemudian saya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu boleh saja. Tetapi kalau ingin cepat, ingin tidak tersesat, khawatirnya tersesat karena tidak ada pembimbing. Karena banyak orang di zaman saya dulu yang terjadi ketika teman-teman saya mengamalkan satu hijab, mengamalkan satu zikir, mengamalkan satu amalia dari buku tanpa guru. Kalau bahasa Cirebonnya jadi gendeng gitu ya. Jadi sableng gitu ya, jadi mendem gitu. Terjadi sesuatu abnormalitas gitu ya. Terjadi keanehan-keanehan perilakunya karena mengalami atau menjalankan amalia-amalia dari buku gitu. Dia melakukan puasa sekian lama, dia melakukan melek sekian lama, mereka melakukan zikir sekian ribu, wiridnya dan lain sebagainya, tanpa guru. Maka seperti itu. Apalagi dikaitkan dengan tadi sesat. Sesat dalam arti apa? Ya seperti perjalanan. Harusnya kita dari sini menuju Yogyakarta misalkan, harusnya berangkat kalau dari Cirebon melalui Brebes, Pemalang dan seterusnya. Tapi dia arahnya adalah arah ke Indramayu, arah ke Subang, Cikampek, ke Jakarta gitu. Nah, artinya tersesat gitu. Bertolak belakang. Nah, maka penting kita Google Map. Kita GPS. Kalau kita naik motor atau naik mobil, kita butuh tujuan kita kemana, ada GPS. Kadang kita punya GPS juga, nyasar juga. Karena GPS-nya mungkin tidak bagus gitu ya. Seperti guru. Gurunya tidak arif billah. Orang yang punya guru saja kadang tersesat karena tidak arif billah gitu. Maka punya guru harus arif billah. Punya GPS, GPS-nya harus terkoneksi dengan baik internetnya. GPS-nya update seperti itu. GPS-nya bisa dipercaya. Aplikasi yang kita pakai benar-benar aplikasi yang terpercaya gitu. Yang dia bisa
mengarahkan kita dengan satu titik di mana titik itu akurat. Nah, itu artinya kita butuh guide gitu. Ya seperti kita di satu tempat tidak punya guide, mungkin sampai bisa, tapi kemana-mana gitu. Kita belum pernah ke Bali, misalkan. Datang ke Bali, mungkin sampai ke Bali. Tapi bisa jadi tersesat kemana-mana. Berbeda kalau ada guide gitu. Kalau sudah terbiasa ke Bali, tanpa guide nggak apa-apa. Itu dia nanti jadi guru gitu ya, jadi guide gitu. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, artinya jelas di sini Abah Anom mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menempuh perjalanan tasawuf, maka dia wajib memiliki guru, guru yang arif billah. Dengan guru itu dia tidak tersesat langkahnya. Referensi ini diambil Syekh Mursyid Abah Anom merujuk kepada salah satu tokoh yang luar biasa dalam sejarah. Dilanjutkan apa? Wa kafa syarofan litoriqihi nurani anna sayyidana Musa alaihi salam. Nah, kata pengarsa Abah Anom mengatakan bahwa kita menempuh perjalanan tasawuf dengan butuh atau kita membutuhkan imam yang arif billah agar tidak tersesat. Cukuplah, kata beliau, cukuplah kita merujuk. Wakafa, cukuplah kita merujuk kemuliaan nurani, jalan nurani kaum sufi. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa itu adalah wahwa minal mursalin, ulil azmi. Padahal Nabi Musa itu adalah bagian daripada utusan Allah, yaitu ulul azmi. Talabahu minal khidri alaihissalam. Beliau tetap mencari guru. Siapa gurunya? Beliau mencari gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Seorang Nabi Musa pun yang bagian daripada utusan Allah, ulul azmi, beliau mencari guru, mencari imam dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Apalagi kita, masa kita tidak punya guru? Kita mempelajari ilmu bisnis, pasti punya guru. Mempelajari ilmu matematika, pasti punya guru. Mempelajari ilmu Al-Quran, tajwid, makhorijul huruf, pasti punya guru. Mempelajari apapun, kita punya guru. Baik guru itu di formal atau tidak formal. Waktu SD ada gurunya. Cara menulis, cara membaca. Waktu SMP ada gurunya. Waktu SMA ada gurunya dan seterusnya. Dimanapun ilmu yang baru yang belum kita pelajari, maka kita butuh guru. Apalagi yang berkaitan dengan spiritual. Apalagi yang berkaitan dengan hati. Gelap, kita tidak tahu. Ada area-area yang memang kita tidak tahu dalam diri kita. Maka disinilah kita butuh petunjuk, butuh guide. Yang secara kasat mata saja kadang, kalau kita tidak diberikan petunjuk, maka tersesat. Kita mau jalan, ada petunjuk. Mau ke Sinarasa, ada petunjuk. Nanti ke depan belok kanan, nanti belok kiri, lurus saja. Nanti hati-hati, ada tikungan. Sekian kilometer lagi sampai Sinarasa. Kasih tahu di sini, Anda telah menyampai ke Ciamis. Anda telah mencapai Panjalu. Nanti masuk gerbang ada tulisan Pondok Pesantren Sinarasa dan seterusnya. Ini kan petunjuk gitu. Petunjuk step by step sampai tempatnya. Sama kita juga punya guru, Abah memberikan step by step langkah kepada kita semua berupa petunjuk-petunjuk kecil untuk sampai petunjuk yang sebenarnya, titik sampai yang sebenarnya. Nah, maka inilah yang menjadi alasan kita kuat kenapa kita berguru. Kenapa kita melanjutkan perjalanan kita berguru kepada Abah Anom melalui guru kita yang hari ini adalah Syekh Mursyid Abah Aos. Ya hakikatnya ya kita berguru kepada Abah Anom. Dan hakikatnya kita berguru ke Abah Sepuh. Dan hakikatnya berguru kepada Syekh Tolka. Sampai seterusnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibedakan. Yang muncul framingnya adalah kalau kamu berguru kepada Abah Anom, tidak berguru kepada Aos. Atau kalau kamu berguru kepada Abah Aos,
berarti kamu tidak berguru kepada Aba Anom. Ini framing yang salah, tidak tepat. Justru kita dengan berguru kepada Aba Aos, kita berguru kepada Aba Anom. Seperti itu. Seperti kita dulu. Murid-murid Aba Sepuh. Maka ketika dia tidak melanjutkan berguru kepada Aba Anom, hakikatnya dia tidak berguru kepada Aba Anom. Tidak berguru kepada Aba Sepuh. Jadi kalau seandainya dia bertahan hanya berguru kepada Aba Sepuh, maka ya Aba Sepuh sudah tiada, wafat gitu. Tapi ketika dia ingin melanjutkan berguru kepada Aba Sepuh, maka orang itu berguru kepada Aba Anom. Wakil talqin Aba Sepuh banyak, ada lah, nggak begitu banyak daripada masa Aba Anom atau sekarang Aba Aos. Akeh itu adalah satu letting, satu angkatan dengan Abah Anom. Sama-sama wakil daripada Abah Sepuh. Abah Anom wakil dari Abah Sepuh. Akeh juga wakil daripada Abah Sepuh. Tetapi ketika kemursidan berganti kepada Abah Anom, maka beliau merendahkan hatinya karena beliau begitu sangat mengetahui bagaimana konsep ini, maka beliau berguru kepada Abah Anom dan hakikatnya berguru kepada Abah Sepuh. Nah, demikian ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian, jangan di framing. Framingnya adalah pilihan mau Abah Anom atau Abah Aos. Nah, ini salah, tidak tepat gitu ya. Baik. Nah, itulah menjadi rujukan yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seperti dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hal attabi'uka ala antu'allimani mimma ngulimta rusyda. Dalam surat Al-Kahfi. Bolehkah aku mengikutimu, kata Musa, supaya engkau mengajarkan ilmu yang benar, rusyd, petunjuk, di antara ilmu-ilmu Allah yang telah diajarkan kepadamu. Ah, jelas. Nabi Musa merendahkan hatinya karena beliau bukan ahlinya di bidang spiritual, maka beliau meminta kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya, untuk ittiba, untuk ijtima, istima, dengarkan, ikuti, duduk bareng bersama Nabi Khidir. Untuk apa? Dalam rangka mengajarkan petunjuk ilmu yang benar. Ilmu yang benar ini adalah hakikat ilmu. Di antara ilmu-ilmu yang telah dipelajari, diberikan Allah kepadanya. Nah, jadi dari sekian banyak ilmu-ilmu yang Nabi Khidir miliki, maka Nabi Musa pun ingin belajar mengikuti kepada Nabi Khidir, yaitu ilmu yang benar. Nah, ini dalilnya surat Al-Kahfi ayat 66. Bapak Ibu ikhwan akhwat, maka Abah Anom mengatakan wa hadza aqwa dalilin ala wujubi talabit tasawuf wa huwa ilmu adabil qulub min ahlihi. Kata Abah Anom mengatakan cerita ini, dalil ini, ayat Al-Quran ini adalah dalil yang paling kuat untuk menunjukkan wajibnya kita mencari ilmu tasawuf. Ilmu apa itu? Tentang etika hati. Dari mana? Dari ahlinya. Ahlinya adalah guru, yaitu Syekh Mursyid. Abah Anom mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah etika hati. Jadi ada etika fisik, behavior ya. Ada etika hati. Jadi hati pun punya etika gitu ya. Kalau kita belajar kemarin tentang muraqabah. Ada muraqabah fisik. Secara fisik merasa diawasi. Ada muraqabah akhlak. Secara akhlak diawasi untuk jujur. Untuk berkata benar, tidak bohong. Merasa diawasi. Ada etika hati. Ada muraqabah hati. Muraqabah hati itu apa? Ya penyakit-penyakit hati. Jangan sampai kita sombong. Kenapa? Malu sama Allah, merasa diawasi. Jangan sampai kita iri dengki. Kenapa? Malu sama Allah, merasa diawasi, muraqabah etika. Nah, jadi hati mesti dirapikan. Nah, urusan hati, etika hati, bagaimana kita belajar muraqabah hati agar kita tidak merasa paling merasa paling hebat gitu ya. Maka tiada lain, belajarnya adalah ilmu tasawuf gitu.
Nah, maka disinilah Syekh Arif Billah Sayyidi Ali Aqili radhiyallahu an bersyair. Aba Anom menukil satu syair, beberapa syair ya, dari Syekh Sayyidi Ali Aqili. Beliau katakan apa? Idza lam yakun lin nafsi syekhun lahu huda. Bila seseorang tidak mempunyai seorang tuan syekh, seorang mursyid yang menunjukkan, yuwaddibuha birruhi raghat anis sair. Yuaddibuha yang mendidiknya birruhi dengan ruh, maka raghat anis sair. Maka ia akan tersesat pada jalannya. Nah, jelas ya. Bila seorang tidak mempunyai seorang syekh mursyid yang menunjukkan, maka artinya yang menunjukkan tuh artinya yang mendidik rohnya, maka ia tersesat di jalan. Namanya tersesat di jalan ya tidak sampai. Baru sampai jalan udah tersesat gitu ya. Salah jalan gitu. Beliau melanjutkan apa? Wala ya'burul bahra al-khidoma wa nawahu. Tidak akan ada yang dapat mengarungi lautan lepas. Maka Abah ada punya buku Lautan Tanpa Tepi, Lautan Lepas. Beliau katakan tidak akan ada yang dapat mengarungi lautan lepas yang sangat luas. Kecuali apa? Siwa mahirin yadri al-malahata fil bahri. Selain orang yang tahu benar bagaimana berlayar di lautan. Maka jelas ya, kita belum pernah ke lautan, yang terjadi adalah kita jalan di lautan lepas, ya bingung gitu ya. Kalau kita naik kapal laut, misalkan perjalanan dari Jawa ke Kalimantan misalkan. Saya pernah perjalanan dari Surabaya ke Kalimantan Selatan menggunakan kapal laut. Ya ketika di tengah laut, ya kita tidak tahu. Saya tidak tahu mana barat, mana timur, mana arah, ini arahnya bener apa enggak, apa balik ke Jawa, atau nyebrang, atau di mana. Kita tidak tahu, saya tidak tahu gitu. Karena semuanya lautan. Tidak ada daratan, tidak kelihatan gunung, bahkan sinyal handphone pun tidak ada gitu ya. Kalau kita tidak tahu lautan lepas, tidak tahu jalannya, andaikan kita berjalan sendiri, andaikan waktu itu saya berjalan sendiri, maka tersesat saya. Bisa-bisa saya ada di mana nggak tahu, di negara mana gitu ya. Tapi karena ada pilotnya, ada nakodanya, beliau pun punya GPS, dia punya pengetahuan, maka berjalanlah sekian hari, 2 hari 1 malam kalau tidak salah, sampailah di Kalimantan, di Banjarmasin gitu ya. Oh ternyata sampai, kita nggak nyasar kemana-mana gitu ya. Ternyata akurat titiknya sampai dermaga selanjutnya gitu. Nah ini artinya apa? Artinya karena beliau tahu, si nakoda ini dia tahu bahwa ini jalannya gitu, menujuknya gitu. Nah jadi kita penting mempunyai petunjuk itu. Tidak akan ada yang dapat mengarungi lautan lepas kecuali selain orang yang tahu benar bagaimana berlayar di lautan. Kemudian diistilahkan yang terakhir, walaula ittasolu al-kahrobai bi asliha ala maujatit tayyari manuruha yasri. Andaikan tidak ada hubungan listrik dari sumbernya, listrik ya, melalui gelombang aliran, tentu cahaya tak akan bersinar. Nah artinya kalau kita istilahkan kita punya lampu di rumah, tidak akan menyala kalau tidak ada aliran listriknya, tidak ada aliran energinya. Tentu lampu yang ada di dalam rumah kita tidak bersinar. Sama juga kita, diri kita tidak akan bernyala dalam hal spiritual kalau tidak ada cahaya yang mengalir. Dari mana? Dari sumbernya. Siapa? Syekh Mursyid. Dari mana? Syekh Mursyid lagi. Dari mana? Syekh Mursyid lagi. Sampailah dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya itu mengalir. Terus mengalir ya, dari Allah mengalir sampai ke 38, sampai kepada kita semua. Maka talqin itu tidak akan berlaku
bagi orang yang tidak punya silsilah, tidak punya aliran listrik dari sebelumnya-sebelumnya, tidak punya aliran cahaya dari sebelumnya-sebelumnya, maka tidak akan berarti apa-apa. Gitu. Maka yang memberikan talqin zikir adalah pengersa Aba Anom, pengersa Aba Aos kepada kita semua, sehingga bercahaya kolbu kita, hati kita. Cahaya zikir itulah yang ditanamkan kepada kita semua, yaitu zikir dahar, la ilaha illallah, dan zikir khafi, ismu zikrillah, yang ditanamkan dalam kolbu kita semua, sehingga kita punya rasa, punya cahaya ketika kita menzikirkan la ilaha illallah. Kita punya guru terbimbing kalimat la ilallah. Karena kalau mengamalkan satu zikir tanpa guru, cahayanya tidak ada, malah gendeng tadi. Nah, karena ini Abah tahu resepnya. Kalau dokter itu dokter rohani, tahu porsinya. Zikirnya di era sekarang kayaknya tidak penting, harus lebih dari 165 misalkan, persoalan lebih banyak. Pada tahajud misalkan 1111 misalkan. Kemudian 561 dan seterusnya, semakin banyak kebutuhan semakin banyak zikirnya. Ini beliau yang memberikan cahaya kepada kita semua, sehingga zikir kita ini, la ilaha illallah ini, punya bobot, punya kekuatan, punya power, punya energi, dan punya cahaya. Kita bisa menikmatinya karena ada tadi aliran listrik dari Syekh Mursyid sebelumnya. Dan zikir khafi kita juga hidup. Kenapa? Karena dari Syekh Mursyid. Jadi kalau saya tidak ada tersambung, tiba-tiba ada mursyid langsung mengajarkan, maka tidak ada cahaya. Maka saya ingat perkataan Profesor Ahmad Tafsir, mengatakan, almarhum beliau mengatakan ketika itu, kalaupun Abah Aos ini benar-benar Syekh Mursyid, maka kita lihat 3 tahun. Kalaupun bukan, maka bubar jemaah dan tidak ada cahayanya, tidak besar. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, maka cahayanya dan hak beliau adalah Syekh Mursyid. Itu perkataan Profesor Ahmad Tafsir ketika saya ke Bandung itu, ke rumah beliau di Margahayu. Dan ternyata sekian lama dari tahun 2011 sampai hari ini, cahaya terus. Ini bukti perkataan daripada seorang ahli, yaitu seorang ilmuwan ahli filsafat ilmu, yaitu Profesor Ahmad Tafsir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma